Hi, welcome back. This is Mimo Alikma speaking, and in this video we are going to be talking about understanding common questions in English. Hai, selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan membahas ya materi selanjutnya ya tentang common questions dalam bahasa Inggris atau pertanyaan-pertanyaan paling umum dalam bahasa Inggris. So, let's get to it. Nah, jadi cara cepatnya ada tanda tanya di akhir dan lain seperti ini. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan banyak sekali ya. Setiap hari kita pasti aja bertanya atau mungkin ditanya pertanyaan-pertanyaan. Nah, setelah saya riset-riset Google sana sini, ada 20 pertanyaan yang hampir semua orang pernah ditanya pertanyaan ini. Masalahnya adalah belum tentu Anda itu tahu semua pertanyaan kalau ditanya dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, di sini saya sudah list ada 20 pertanyaan yang paling umum ditanyakan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan teman kerja, rekan kerja, atau mungkin bahkan di interview. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda ketika Anda ditanyakan salah satu pertanyaan ini, Anda tahu, oke, ini maksudnya adalah pertanyaan ini dan saya harus respon bagaimana. Nah, materi-materinya ini ada di kolom deskripsi, jadi silahkan nanti lihat aja. Kalau mau, Anda boleh copy paste, nggak apa-apa. Oke? Yes, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. What do you do? What do you do? Di sini kita tidak bahas dulu bagaimana cara merespon, tapi lebih ke kayak Anda paham ya, understand. Anda paham apa artinya. Itu aja poin dari video kali ini. Enggak bagaimana cara meresponnya nanti video berikutnya. Oke? So, what do you do? What do you do? Ingat, bunyinya adalah what do you do? What do you do? What do you do artinya apa pekerjaan Anda. Oke? What do you do for a living? Biasanya lebih panjang kalau yang lebih komplitnya begitu. What do you do for a living? Kamu kerjanya apa? Alright. What do you do? What do you do? Oke, jangan bingung lagi ya kalau ada yang nanya what do you do? Bukan ditanya kamu lagi ngapain. No, what do you do means artinya kamu kerjanya apa. Next, nah ini pertanyaan yang kalau dalam bahasa Inggris atau kultur bahasa Inggris sebenarnya kurang pas Anda tanyakan kalau ke teman baru kenal tiba-tiba nanya are you married, gak ada konteksnya gitu ya. Nah, biasanya mungkin kalau ditanya dalam interview mungkin atau sudah ngobrol minimal setengah jam lah, udah ngobrol ngalur kidul kemana-mana. By the way, are you married? Tapi harus ada konteks ya, karena ini termasuk pertanyaan yang private gitu, yang privacy questions kayaknya nggak cocok kalau ditanya ke random atau stranger. Are you married artinya kamu udah nikah belum? Are you married? Are you married? Oke, kamu sudah nikah atau belum? Next, nah ini pertanyaan yang juga sering ditanyakan kalau terutama kita yang bukan native speakers ya, atau native English speaker. Kenapa? Karena pas selalu ada yang nanya atau penasaran, kenapa kamu belajar bahasa Inggris? Why are you learning English? Why are you learning English? Why are you learning English? Why artinya kenapa? Are you learning English? Kamu belajar bahasa Inggris ya. Why are you learning English? Nanti di video berikutnya saya akan kasih tahu gimana cara ngejawabnya ya. Alright, next. Nah, biasanya rasa penasaran orang itu nggak berhenti di situ aja. Dia mau tahu why are you learning, kenapa kamu belajar, and then dia mau tahu tuh where did you learn English? Kamu belajarnya di mana? Where? Oke? Atau kalau misalnya dia udah nanya where, dia nanya lagi tuh, how did you learn English? Terutama saya ya, paling sering saya ditanya itu where did you learn English and then how did you learn it? Oke, bagaimana saya belajarnya? Karena di e-book yang pernah saya tulis atau di seminar webinar gitu ya, sering saya ceritakan tentang misalnya background saya yang tidak ada formal education di bahasa Inggris, tapi saya sudah mengajar ini secara profesional lebih dari 14 tahun. Jadi orang banyak yang penasaran, where did you learn English and then how did you learn it? Oke, how did you pick up the language gitu ya. Alright, next. What do you do in your free time? What do you do in your free time? Kalau kosong nih, nganggur nih, gabut, oke?
kamu ngapain? Ngerjain apa? What do you do in your free time? What do you do? Kamu ngapain? Ngerjain apa? In your free time. Kalau lagi kosong, free time means like you have nothing to do. Free time, kosong, nggak ada aktivitas, ngapain biasanya. Okay, what do you do in your free time? And then next, what's the weather like? Nah, ini pertanyaan salah satu pertanyaan yang bisa Anda gunakan untuk ice breaking. Kalau misalnya mau ngobrol dengan bule misalnya ya, terus nggak tahu harus temanya ngomongin apa. Nah, bahasa basi yang paling umum dalam bahasa Inggris itu nanyain tentang weather atau cuaca hari ini. Oke, what's the weather like? Itu caranya. What's the weather like? Hari ini gimana ya cuacanya? Gitu kira-kira artinya. Atau how's the weather? How's the weather? Gimana cuacanya hari ini? Mungkin ini tambahan pengetahuan buat Anda. Kenapa kok dalam buku-buku bahasa Inggris, terutama yang conversation, terus ice breaking bahasa Inggris itu dalam komunikasi, kenapa sering mereka menggunakan pertanyaan weather? Kenapa nggak yang lain temanya? Nah, ternyata setelah saya cari-cari tahu, di sana atau di English speaking countries ya, negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris, cuaca itu menjadi sangat penting gitu, karena bingung ini harus bawa payung atau bawa jaket. Oke, payung mungkin untuk panas atau hujan atau salju, kalau jaket mungkin kalau musim dingin. Jadi penting sekali cuaca itu nyawa buat mereka. Kalau kita syukurnya di Indonesia mungkin tidak pernah ekstrim cuacanya, kalau di luar itu ekstrim. So itu kenapa pertanyaan cuaca ini penting atau menjadi tema penting untuk bahasa basi di dalam bahasa Inggris. Next, what time is it? Of course ya, pertanyaan tentang waktu itu sering sekali ditanyakan. Kita by the way sudah ngomongin cara bagaimana ngobrol tentang waktu udah di video sebelumnya ya. What time is it artinya jam berapa nih? What time is it? Ini juga bisa untuk cara memulai percakapan juga bisa nanya what time is it. Saya pernah gunakan ini beberapa kali ketika saya misalnya liburan ke luar negeri di bandara and then alone, right, sendiri, ya udah cari teman aja. Salah satu pertanyaan saya kira-kira excuse me, what time is it? Okay. Yes, what time is it artinya jam berapa ini. Next one. Can I help you? Can I help you? Ini offering help ya, atau menawarkan bantuan. Can I help you? Ada yang bisa saya bantu. Nah, ini seringnya digunakan kalau misalnya kita bekerja di cafe misalnya yang service based gitu, yang basis usahanya adalah pelayanan, oke? Atau misalnya kalau kita sales promotion girl atau boy ya di mall gitu, ada yang bisa saya bantu Pak, Bu? Nah, Anda bisa gunakan can I help you? Oke. Atau can I help you ini Anda bisa ganti dengan do you need any help? Do you need any help? Do you need any help? Perlu bantuan? Ya sama aja ya. Diksinya berbeda, kata-katanya berbeda, tapi poinnya sama, offering help atau menawarkan bantuan. Next, how is it going? Atau yang yang lebih casualnya itu how's it going? How's it going means how are you, artinya apa kabar, how's it going. Ini sering saya gunakan di video-video dan kita juga sudah belajar ini di greetings kalau nggak salah saya, di video yang paling pertama sekali yang Anda dapatkan. Oke, selanjutnya ya kita lanjut. How are you feeling? How are you feeling? How are you feeling? Ini pertanyaan yang sering juga ya, ini 20 pertanyaan ini semuanya paling sering ditanyakan ya dalam kehidupan sehari-hari. How are you feeling artinya gimana perasaan kamu? How are you feeling right now? Gimana perasaan kamu sekarang? How are you feeling? Next, how was your day? How was your day? How was your day? How was your day? Ini biasanya digunakan, oke, artinya dulu ya. How was your day? Gimana hari ini? How was your day digunakan misalnya ketika Anda sama pasangan Anda sama-sama baru pulang kantor, alright? Terus Anda mau nanya sama istri atau suami atau pasangan lah ya, atau mungkin teman satu kos atau adik mungkin kakak terserah. Intinya nanyain, hari ini gimana, lancar enggak? Tadi kamu ketemu bos gimana, lancar? Meetingnya lancar? Projectnya goal atau enggak? Nah, Anda dengan semua kepentingan atau keperluan bertanya itu cukup dengan pertanyaan, hey, how was your day? Was it good? Was it so-so bad? Atau apa? Oke, how was your day? Itu artinya
gimana hari ini? Lancar atau tidak? Kenapa menggunakan was? Just in case ada yang nanya, kenapa menggunakan was? Karena dianggapnya adalah tadi kan sudah berlalu. Hari ini sebelum pulang ke kos atau ke rumah atau ke kamar gitu, apa aja yang terjadi. Makanya itu kenapa dia menggunakan past was. Just in case you are wondering. Okay, next one. Did you like the movie? Nah, pertanyaan ini sering terutama untuk di sana ya, di luar dan di kota-kota besar. Mungkin nggak relate dengan orang-orang yang di kotanya nggak punya bioskop. Tapi di luar negeri, di Indonesia juga rata-rata kan sudah banyak yang ada bioskopnya. Jadi orang punya habit, kebiasaan itu nonton. Setiap ada film yang keluar dan mereka merasa interested, tertarik, mereka akan nonton. Dan biasanya setelah nonton, pasti nanya ini, did you like the movie? Suka nggak filmnya? Okay? Did you like the movie? Alright, next, how was the party? How was the party? How was the party? Ini artinya, gimana tadi partinya? Party itu pesta ya. Pesta di sini kalau di Indonesia bisa diartikan ke dalam banyak hal. Tapi intinya party di sini bukan hanya pesta yang mungkin dalam bayangan kita kayak pesta anak muda, enggak cuma itu aja. Events rata-rata itu bisa masuk ke dalam kategori party. Oke, selama dia kumpul rame-rame. Mungkin kalau di Indonesia sampai kenduri pun itu bisa dikatakan party. Oke, jadi party itu bukan selalu harus ada minuman terus gimana-gimana. No. Kenduri juga yang saya pahami itu bisa dikatakan atau masuk ke dalam kategori party ya. Oke, syukuran, rame-rame undangan, ulang tahun gitu ya, itu termasuk dengan party. So how was the party? Rame nggak tadi? Rame itu bukan orangnya saja tapi suasananya rame, nggak meriah nggak tadi partinya gitu ya. So how was the party? Tapi memang kalau dalam budaya aslinya dalam pertanyaan ini konteksnya memang betul-betul party sih. Alright, anak muda ya. Okay, next one. Can you give me a hand? Can you give me a hand? Can you give me a hand? Ini kalau diartikan secara literal artinya adalah kamu bisa ngasih tangan nggak ke saya? Well, impossible, right? Artinya adalah can you help me, please? So, can you give me a hand? Artinya can you help me? Bisa bantu saya nggak? Alright. So, next one. What have you been up to lately? What have you been up to lately? Artinya ini kalau nggak salah pernah saya bahas di video-video sebelumnya ya. Kalau misalnya kita sudah lama nggak ketemu dengan teman kita, and then kita juga nggak dapat update dari dia, lost contact bahkan. Nah kan kita mau tahu nih, dari terakhir kita ketemu sampai kita ketemu lagi nih, kamu udah kemana aja, ngerjain apa aja, udah dari mana aja gitu. Nah Anda bisa gunakan pertanyaan ini, atau mungkin kalau Anda ditanya pertanyaan ini nggak perlu bingung lagi. Oke, so what have you been up to lately? Oke, next one, what's the matter? What's the matter? What's the matter? What's the matter? Artinya apa masalahnya atau apa problemnya? What is the problem? Sama dengan what's the matter? Oke, next one, what would you like to drink? What would you like to drink? Ini biasanya kalau di kafe atau di restoran, si mas-masnya itu pasti nanya, mau minum apa mas? Atau mbak, atau pak, atau bu. Dia akan menggunakan what would you like to drink? What would you like to drink, sir? Oke, mau minum apa pak? Gitu. Next one, are you ready to order? Are you ready to order? Ini sama konteksnya masih di restoran atau kafe ya. Misalnya kan kadang-kadang kan kita lihat menu dulu, right? Lihat menu, and then kalau sudah beberapa detik gitu atau mungkin terlalu lama, si waitressnya atau waiternya akan nanyain, udah bisa pesan sekarang atau pesanannya udah bisa saya tulis sekarang. Nah itu bahasa Inggrisnya, are you ready to order, sir? Gitu. Alright, next one. Ini juga pertanyaan yang sering, is everything okay? Is everything okay? Ini biasanya digunakan dalam situasi misalnya sesuatu terjadi, terus kita ingin memastikan apakah semua baik-baik aja. So yang ditanyakan adalah atau yang digunakan adalah is everything okay? Is everything okay? Next one, can I get you anything else? Can I get you anything else? Can I get you anything else?
Can I get you anything else? Itu artinya si waiter ini masih cafe atau restoran konteksnya ya. Dia menanyakan ada orderan tambahan nggak atau ada orderan lain nggak gitu. Nah, dia akan menggunakan atau menanyakan menggunakan phrase atau question ini. Can I get you anything else? Ada perlu yang lain nggak atau ada order yang lain nggak? Nah, gitu kira-kira. Alright, kita sudah selesai untuk materi understanding common questions ini. Silakan, ini sekarang praktek ya. Silakan Anda cek di deskripsi, ini ada 20 pertanyaan. Coba Anda reka-reka saja jawaban dari setiap pertanyaan ini. Boleh apa saja, nanti akan saya respon untuk 100 komen pertama ya. And seperti biasa, if you find it helpful, kalau seandainya video ini Anda rasa bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda, maka saya juga yakin video ini akan bermanfaat untuk teman-teman Anda yang lain. Jadi silahkan share videonya, mumpung video ini saya bagikan secara gratis. Dan pertanyaan-pertanyaan ini dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain sebenarnya dalam bahasa Inggris itu akan lebih nempel di kita kalau sering praktek ya. Tapi kendalanya banyak sekali orang yang nanya ke saya pengen praktek tapi nggak ada teman praktek, nggak tahu kalau salah-salah nanya kemana. Nah, saya sudah menyediakan ada komunitas belajar bahasa Inggris online, linknya ada di bawah deskripsi, silahkan join di sana, ada puluhan ribu member yang sedang belajar seperti Anda juga. Ya, itu saja untuk video kali ini, thank you for watching, until next time. Oh ya, sebelum tonton video saya yang lain, pastikan cek deskripsi di bawah. Ada link download ebook gratis, skrip materi yang dibahas di video, dan banyak info menarik dan bermanfaat untuk kamu. Terima kasih sudah tonton, like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Until next time.